لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wan Nasa'i wa ghairihim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa Nasa'i, dan sunan An-Nasa'i, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa ghairihim, dan selain mereka, an Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, berarti Uqbah terakhir. Uqbah berkata, Amaroni, memerintah kepadaku, Amaroni, memerintahkanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqra'a, agar aku membaca, al aqra'a, agar aku membaca, bil muawwidhataini, dengan muawwidhatain, bil muawwidhataini, dengan muawwidhatain, dubura kulli salatin, di setelah setiap salat, pada setelah setiap salat itu. Dubura kulli salatin, pada setelah, atau setelah setiap salat. Dubura kulli salatin, setelah setiap salat. Wa bi riwayat Abi Dawud, dan dalam riwayat Abi Dawud, bil muawwazati, dengan al muawwazat. Bedana apa tadi riwayatnya? Muawwadzitain mah tasniyah, ya. Lamun muawwazat mah jama'. Payan bagi, maka seyogianya, ayaqra'a, ia membaca. Payan bagi, maka seyogianya, ayaqra'a, ia membaca, qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbin nas. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang zikir-zikir yang sunat dibaca ketika setelah selesai sholat. Kemarin hadis terakhir adalah hadis yang menjelaskan tentang hadis Nabi ketika beliau menyebutkan ada dua perkara yang tidaklah seorang hamba yang muslim menjaga keduanya kecuali ia akan masuk surga. Jadi ayat dua hal anu dijaga ku muslim maka dia akan masuk surga. Kata Nabi, huma yasir, ya, keduanya sedikit, ya, pendek, gampang, mudah, dan orang yang mengamalkannya sedikit. Terus masa etik mudah tapi nu ngamalkeunna saeutik, pahalana besar, nyata akan masuk surga. Nontah nuka hiji adalah dibaca setelah selesai sholat, yang kedua adalah dibaca sebelum tidur. Apa yang pertama? Tasbih 10 kali, ya, setelah selesai sholat, tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali. Jumlahnya 50 karena sholat yang 5 waktu kan, 50. Terus lamun pas tidur, ya, baca tasbih, takbir 34, tahmid 33, tasbih 33, 100. Nah, itu adalah amalan, dua amalan yang kalau kita menjaganya kita akan masuk surga, yaitu setelah selesai sholat dan sebelum tidur. Nah, Nabi menyebut
amalan ini sangat sedikit yang mengamalkannya. Nah, terkait itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifahu mayasir wa ma ya'malu bihi maqalil, ya Rasulullah. Nah, kumaha engkau cenah salit sedikit mudah tapi naha nu ngamalkeunna sedikit. Amalanna sangat gampang tapi nu ngamalkeunana sedikit. Nah, alasannya Nabi menjawab, qala ya'ti ahadukum yakni syaitana fi manami. Lamun pas naik sare teh setan datang, ngadatangan terus nitah sare mepende samemeh maca doa eta sehingga sare weh tanpa membaca doa. Nu kadua pas dina salat, sanggeus salat teh setan datang deui. Ya, membisik-bisik ngingetan tentang kebutuhan-kebutuhan dunia. Gustong wiridan itu baju besi rajait misalnya. Gustong wiridan itu sinetron tinggalin. Gustong wiridan itu Persib tinggalin keur main. Cuma manteu wiridan teh kan gitu. Itu setan yang membisik itu. Mudah amalnya, tapi sedikit yang mengamalkannya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang paling banyak ya, kan sedikit ngamalkeun berarti lobana anu teu. Nah, jangan-jangan orang ini termasuk anu henteu ngamalkeun. Warawaina selanjutnya adalah hadis tentang perintah membaca kulhu dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i dan selain mereka dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar aku membaca muawwizatain setelah selesai setiap sholat. Berarti dina salah satu zikir yang sunat dibaca ketika selesai sholat adalah membaca muawwizatain. Nyata kulhu falak binnas. Muawwizatain mah kulhu kul falak jeung kul anas. Kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Disebut muawwizatain. Nah, disebut muawwizatain sebab keduanya mengandung perlindungan atau memohon perlindungan, penjagaan. Kul a'udzu birabbil falak. Kedua, kul a'udzu birabbin nas setelah selesai sholat. Dalam riwayat lain dengan lafaz jama yaitu muawwizat. Berarti jama itu minimalnya 3. Padahal mun riwayat imam minimal baca 3. Kul a'udzu kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, itu. 1 kali silahkan sebagaimana redaksi dari hadis yang pertama. Nah, sehingga kata Imam Nawawi hendaknya seorang itu membaca ya setelah sholat kulhu, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Osok tara manggireun maca eta. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sakali, qul a'udzu birabbin nas oge sakali. Apa hikmah dan manfaat dari membaca al-muawwizatain ini? Nah, hikmahnya adalah kita akan dijaga dari keburukan manusia dan terhindar dari sihir gitu. Sihir. Nah, dulu ketika Nabi terkena sihir, Nabi pernah terkena sihir oleh seorang yang bernama siapa? Labib atau Lubeb atau siapa namanya. Jadi Nabi pernah terkena sihir, lalu turunlah malaikat dan mengajari Nabi tentang melepaskan sihir itu untuk membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Lalu hilanglah sihir tersebut. Nah, sehingga wabihi ulima annahu la ablughu fi izalati sihri wa adami ta'sirihi min awwal haliyah. Jadi kalau kita sering membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, maka sihir tersebut akan hilang dan tidak akan berefek kepada kita. Ya. Terutama dibaca setelah selesai sholat dan sebelum tidur gitu kan, supaya orang henteu terkena sihir, bacalah sebelum tidur setelah sholat supaya sihir-sihir teh henteu temempan. Lamun orang terkena sihiran maka sihirnya bakal
hilang, sembuh. Nah gitu. Itu salah satu keutamaan dari surat Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah setelah itu Nabi tak pernah meninggalkan itu. Jadi, sebelum tidur, setelah sholat, Nabi membiasakan itu. Ya, membiasakan membaca muawwizatain. Insyaallah mangkirun lamun samemeh sholat samemeh sare atau selepas sholat sering maca ieu mangkirun moal terkena sihir, moal kena pelet batur gitu, mun aya nu meletna gitu, moal kena ku pelet mangkirun, mun aya nu meletna gitu kayaknya. Nyesan haek melet nih. Nah, penduk sihir. Baca eta. Warawaina, dan kami meriwayatkan bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, wan Nasa'i, dan sunan An-Nasa'i, an Muadzin radhiyallahu anhu, dari Muaz radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, Rasul memegang biadihi dengan tangannya. Akhadha, Rasul memegang biadihi dengan tangannya. Wa qala, dan beliau berkata, ya Muaz, wahai Muaz. Rasul memegang tangan Muaz. Kata Rasul, ya Muaz, wallahi inni la hibbuka. Wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya aku la hibbuka, sungguh aku mencintaimu. Ya, cinta di sini bukan cinta karena hasrat, bukan. Karena cinta itu tidak serta-merta kudu hasrat. Karena cinta itu dalam hal kasih sayangnya sesama muslim itu cinta, gak masalah. Ya, jangan disalahpahami cinta itu hanya sebatas hasrat lawan jenis. Cinta karena Allah, cinta karena seagama, cinta karena satu bangsa misalkannya. Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Faqala, lalu beliau berkata, usika, aku memberi wasiat padamu. Usika, aku memberi wasiat kepadamu ya Muaz, wahai Muaz. La tada'anna, janganlah engkau tinggalkan. La tada'anna, janganlah engkau tinggalkan. Sungguh janganlah engkau tinggalkan. Ayat nun taukid. Fi duburi kulli sholatin. Fi duburi kulli sholatin, setelah selesai semua salat. Setelah selesai semua salat. Setelah semua salat, takulu, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selanjutnya adalah kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud, An-Nasa'i, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda sambil memegang tangannya, ya, lalu ngomong ke Muadz, memegang tangan Muadz dan ngomong kepada Muadz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguh aku mencintaimu wahai Muadz. Lalu Rasul memberi wasiat. Wasiatnya, jangan tinggalkan bacaan apa ini? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika setelah selesai sholat. Baca eta. Eta di antara zikir anu sunnah dibaca. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qadha, apabila telah menunaikan salatahu, salatnya. Idza qadha, apabila beliau telah menunaikan salatahu, salatnya. Geus beres salatna, geus ditunaikeun. Masaha, beliau mengusap jabhatahu, keningnya. Rasul mengusap kening. Diusap biyadihi, dengan tangannya, al-yumna, yang kanan, dengan tangan kanan. Diusap. Summa qala, lalu beliau mengucapkan,
Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Allahumma adhib anil hamma wal hazana, atau wal huzna boleh. Wal hazana atau wal huzna. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul ya, biasa setelah menunaikan sholat Rasul mengusap kening dengan tangan kanan dan membaca asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal huzna. Ya Allah, hilangkanlah bingung dan sedih dariku. Nah, takkanlah membaca eta insyaallah moal aya ka bingung, moal aya ka sedih, moal galau manggiru. Maca eta. Ya, setelahnya salam, pas ngusap wajah, ngusap kening. Waraina, dan kami meriwayatkan fihi dalam Ibnu Sunni, berarti dalam kitab Ibnu Sunni kaluhur. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sana berkatana berarti Abi Umamah tadi nu deukeut. Madanautu, tidaklah aku mendekati, tidaklah aku dekat. Madanautu, tidaklah aku dekat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi duburi kulli salatin, setelah selesai salat. Fi duburi kulli salatin, setelah selesai setiap salat. Maktubatin, yang wajib. Wala tatawu'in, dan tidak pula yang sunat. Wala tatawu'in, dan tidak pula yang sunat. Illa sami'tuhu, kecuali aku mendengar Nabi. Illa sami'tuhu, kecuali aku mendengar Nabi yaqulu, beliau mengucapkan, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, dzunubi, dosa-dosaku. Maksud dosa di sinilah dosa besar kan. Wa khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku, ya dosa letik. Dzunub mah indikasinya karena dosa gede, khotoya mah karena dosa letik. Kullaha, seluruhnya. Allahumma in ashni wajburni wahdini li solihil a'mali wal akhlaqi, li solihil a'mali wal akhlaqi, innahu la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Nah, hadis selanjutnya adalah diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata beliau, tidaklah aku dekat dengan Rasulullah SAW setelah selesai sholat yang fardu ataupun yang sunat, kecuali aku mendengar Rasul membaca apa bacanya sama-sama. Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumma ashni wajburni wahdini li solihil a'mali wal akhlaqi, innahu la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Warawayna, dan kami meriwayatkan fihi dalam Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni kaluhur. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ada, idza farago, apabila telah selesai, apabila beliau telah selesai, min salatihi, dari salatnya. La adri, ya ma ucapan beliau, la adri, ucapan rawi, la adri, tidaklah aku tidak tahu gitu. La adri, aku tidak tahu, qabla ayu salima, apakah sebelum salam, qabla ayu salima, sebelum Nabi salam, au ba'da ayu salima, atau setelah Nabi salam. Pokoknya mah selesai sholat weh cina, apakah itu sebelum salam atau setelah salam. Jadi belum tahu yang mana. Yaqulu, beliau mengucapkan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW ketika telah selesai dari salatnya, nah beliau gak tahu apakah sebelum salam ataupun setelahnya salam, yang jelas setelah selesai salat.
Rasul baca apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warawaina, dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, karena ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau mengucapkan, idzan sarafa, ketika telah bubar, berpaling, selesai, meureun anggeus, mina sholati, dari salat, idzan sarafa, ketika Rasul berpaling, mina sholati, dari salat, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu, Allahumma ya Allah, jadikanlah umur terbaikku adalah akhirnya umur. Jadikan umur terbaikku adalah di akhir gitu. Kita sampai ke ari mimitina alus, tungtungna goreng gitu. Mendingan goreng tungtungna alus gitu. Wa khairu amali, dan amal terbaikku khawatimahu, sebagai penutupnya, sebagai penutupnya. Jadikanlah amal terbaik sebagai penutup. Tong sebalikna, amal goreng anu jadi penutup. Waj'al, dan jadikanlah khairu ayyami, hari-hari terbaikku. Waj'al, dan jadikanlah khairu ayyami, hari-hari terbaikku, yauma alqaka, hari aku bertemu denganmu. Yauma alqaka, hari aku bertemu denganmu. Ini doa Nabi yang dibaca ketika Nabi setelah selesai salat. Apa bacanya? Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu waj'al khairu ayyami yauma alqaka. Warawaina, dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ada, yaqulu, beliau mengucapkan, fi duburi sholati, pada selesai salat, setelah salat, fi duburi sholati, pada setelah salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu minal kufri, dari kufur, wal faqri, dan fakir, wa azabil qabri, dan siksa kubur. Tadoana. Warawaina, dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah, an Fadhalah bin Ubaidin, dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, an Fadhalah bin Ubaidin, dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, apabila salat, ahadukum, salah seorang dari kalian, idza shalla, apabila salat, ahadukum, salah seorang dari kalian, falyabda, maka mulailah, bitahmidillahi, dengan memuji Allah. Di salat di sana bermakna doanya. Kan makna sholat itu doa. Dalam riwayat lain itu, ya, dalam kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, dengan lafaz idza da'a ahadukum, berdoa misalnya. Idza shalla, apabila salat atau berdoa, ahadukum, salah seorang dari kalian, falyabda, maka mulailah, bitahmidillahi, dengan memuji Allah Ta'ala, wasana'i, dan memuji alaihi, atasnya. Summa yusolli, lalu bersolawat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u, lalu berdoa, bima, dengan perkara, sya'a, ia mau. Nah, di akhir hadis terakhir sebelum bab selanjutnya, diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul bersabda, apabila salah seorang kalian berdoa, mulailah dengan memuji Allah, lalu baca sholawat, lalu berdoa. Nah, itu salah satu etika dalam berdoa. Jadi lamun maneh nek ngadoa teh
tong langsung Allahumma gfirli dzunubi, tapi aya etikana ya, yaitu dengan pertama memuji Allah, lalu yang kedua membaca sholawat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karek ngadoa. Bahkan ayat ini keterangan dengan membaca ya arhamar rahimin gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultanik. Eta muji sholawat, muji sareng tahmid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa sahbati ajmain wa sallim tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Sholawat itu. Atau nu pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hukbai. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Karek ngadoa Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat itu. Jadi sebelum doa, sebelum kita berdoa itu ya, mulailah dengan tahmid, memuji Allah dan membaca sholawat. Allahu a'lam.